Di ulang tahunku yang ke-50, aku mengajukan cerai. Karena aku sadar, selama lebih dari 20 tahun ini, aku mengurus suami dan anak di rumah, mengurus rumah tangga. Sementara suamiku dan cinta sejatinya menikmati hidup di luar sana, berduaan. Kak Lin, beli banyak sayur lagi hari ini? Masak yang enak-enak. Buat suami dan anak biar sehat. Kamu sudah belasan tahun berkorban untuk keluarga. Kami semua tahu itu. Suamimu punya istri sepertimu, anakmu punya ibu sepertimu, itu keberuntungan mereka. Selama keluarga bahagia, pengorbanan ini tidak seberapa. Siapa nih bos besar yang lagi jalan-jalan? 6 Rolls Royce? Kaya banget. Nona muda, Paman Chen, apa yang kamu lakukan? Nona muda, saya sudah waktunya pensiun. Grup Dingseng adalah hasil kerja keras keluarga Lin dari Jingcheng, keluarga Anda. Tidak bisa tanpa pemimpin. Untuk itu, saya mohon Anda kembali untuk mengambil alih perusahaan. Paman Chen, saya sudah terbiasa dengan kehidupan yang tenang sekarang. Kehidupan yang bahagia. Saya tidak berniat mengambil alih perusahaan. Lagi pula, bukankah ada Ziwan yang mengurus perusahaan? Dia menantu keluarga Lin. Saya percaya padanya. Maksud Anda ingin menyerahkan manajemen tertinggi grup Dingseng kepada Tuan Su Ziwan? Betul. Hari ini ulang tahun saya yang ke-50. Saya harus buru-buru pulang buat masak. Untuk merayakannya, masalah ini, kamu saja yang urus. Sudah pulang? Kalian hari ini, kok pulangnya telat banget? Banyak urusan kantor, tidak bisa ditinggal. Ini kue ulang tahun yang kubeli khusus untukmu. Selamat ulang tahun, MA yang ke-50. Selamat ulang tahun ke-50, MA. Cepat duduk. Aku akan menghangatkan makanannya. Sebentar lagi siap makan. Sudah bertahun-tahun, Siwan akhirnya tahu berbuat romantis juga. Cepat coba. Sup ini, aku rebus 4 jam. Loh. Kenapa? Makanannya? Apa ini tidak sesuai selera kalian? Bagaimana kalau aku masak lagi beberapa hidangan kesukaan kalian? Tidak perlu. Kami sudah kenyang makan di luar. Makan saja ini sendiri. Ayah, bukankah ayah juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu? Cepat keluarkan. Iya, ayah. Jangan bertele-tele. Cepat keluarkan. Hampir lupa. Selamat ulang tahun. Sudah suami istri lama, masih saja begini. Ibu, cepat buka dan lihat. Kenapa celemek? Ini adalah hadiah yang kau berikan padaku? Iya, aku pikir kau setiap hari sibuk di dapur. Kalau aku belikan kalung emas atau cincin berlian, kau akan repot memakainya. Ini lebih praktis. Lagi pula, lihat celemek ini, bahannya anti minyak. Aku sudah keliling banyak tempat baru bisa membelinya. Ibu, lihat. Ayah sangat baik padamu. Padahal perusahaan lagi sibuk banget, tapi dia masih sempat memilihkan celemek untukmu. Ini baru namanya hadiah yang menyentuh hati. Betul, MA. Papa benar-benar perhatian padamu. Orang sukses zaman sekarang, siapa lagi yang masih mau memilihkan celemek untuk istrinya sendiri? Hubungan kalian berdua benar-benar membuat kami iri. Sudah seharusnya begitu. Selama ibumu senang, aku tidak keberatan sedikit repot. Kalian makan duluan saja. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba ibumu jadi ngambek begitu? Jangan pedulikan dia. Mungkin mama sudah masuk masa menopause. Oh ya, Papa, kami belum berterima kasih padamu. Kalau bukan karena Papa yang memperkenalkan kami dengan koneksi dari grup Dingseng, perusahaan kami tidak akan bisa mendapatkan pesanan bahan baku senilai 10 juta. Betul sekali. Papa, Kami bersulang untukmu. Halo, ada apa, Xiaomen? Siwan, Kalung berlian yang kamu berikan padaku malam ini. Sepertinya aku lupa di saku jaketmu. Tolong cepat periksa. Ada atau tidak ya? Apa? Baik, jangan khawatir. Aku akan segera memeriksanya untukmu. Ayah, Tante Qin menelepon selarut ini. Ada apa? Katanya kalungnya tertinggal di jaketku. dia memintaku untuk melihatnya. Tidak mungkin. Ternyata,
Kalung ini sama sekali bukan untukku. Kenapa ada pintu seperti ini? Di rumah? Pantas saja selama ini. Kamu selalu menghabiskan banyak waktu di ruang kerja, tidak mengizinkanku masuk. Pantas saja, saat merenovasi rumah ini dulu, kamu tidak mengizinkanku ikut campur. Ternyata, kamu sudah lama membangun sebuah rumah untukmu dan orang lain di rumah kita. Su Ziwan, untuk mengambil satu foto keluarga, aku memohon padamu selama 20 tahun. Tapi kan kamu bilang sibuk atau bilang gak perlu. Ternyata waktumu dan alasan gak perlu. Itu semuanya buat dia. Su Ziwan, wanita ini siapa? Kenapa selama 20 tahun ini setiap ulang tahun kamu selalu ada di sampingnya? Bahkan sampai khusus di rumah bikin ruang rahasia buat dia. Siapa yang suruh kamu masuk? Lin Wan, ini ruang pribadiku, kamu ini melanggar privasiku, paham nggak? Privasi? Su Ziwan, kamu nyimpen barang-barang menjijikan ini di kamar tidur kita, nyimpen tepat di depan mataku, pernah nggak mikirin perasaanku? Kamu ini jelas-jelas memprovokasiku. Kamu yang mengkhianati pernikahan kita. Jangan mikir yang kotor-kotor. Aku dan Man cuma teman biasa, hubungan kami bersih-bersih saja. Foto-foto ini. Cuma kenangan persahabatan murni. Iya, Emma Tante Kin itu cuma teman lama papa mama, jangan mikir macam-macam deh. Tante Kin, jadi kamu juga kenal dia? Waktu aku sekolah dulu menghubungi dosen pembimbing dan surat rekomendasi dari perusahaan, semuanya Tante Kin yang diam-diam membantuku tanpa pamrih. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa sesukses sekarang? Apa salahnya membangun kamar untuknya? Emma, jangan bikin ulah deh. Kalau sampai masalah ini sampai ke telinga Tante Kin, kan jadi malu. Su King, aku ini ibumu. Tapi sekarang, kamu malah membela orang luar dan memarahiku. Su Ziwan, kamu selingkuh di luar itu sudah cukup. Tapi kamu malah merusak putri kita. Apa kamu masih pantas disebut manusia? Jaga bicaramu. Kapan aku selingkuh? Barang-barang kotor ini tidak pantas ada di rumahku. Hentikan. Kamu gila. Sayang, kamu tidak apa-apa? King, maafkan Mama. Mama tidak sengaja. Pergi. Emma, kenapa Mama jadi curigaan seperti ini? Papa dan Tante Kin itu cuma bersosialisasi biasa. Tapi Mama malah bicara yang tidak-tidak. Bagaimana kami bisa bertemu dengannya lagi nanti? Aku paranoid. Memangnya tidak? Tante Kin itu kepala HRD Grup Ding Seng. Sudah kerja bareng ayah lebih dari 20 tahun. Kalau mereka mau ada apa-apa, sudah dari dulu kejadian. Kamu ini ikut campur apa? Aku rasa kamu kelamaan di rumah. Nganggur nggak ada kerjaan. Makanya punya pikiran kotor begitu. Anakku bilang aku kotor. Kamu? Kamu juga pikir aku kotor? Aku tidak bersyukur? Apa yang kupikirkan tidak penting. Yang penting, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu selalu di rumah, hidup enak. Semua serba ada, hidup seperti nyonya besar. Uang bisa kamu pakai sesukamu. Aku sudah cukup baik padamu. Kamu memang harus bersyukur. Jangan cari masalah terus. Hahaha. Hidup enak? Su Ziwan, kamu tidak merasa konyol mengatakan itu? Sejak menikah denganmu, aku tidak pernah menganggur sehari pun. Bubur yang kamu minum setiap pagi itu harus dimasak selama 3 jam. Kemeja gantimu harus dicuci tangan, lalu disetrika 3 kali. Seluruh rumah ini, bahkan debu di sela-sela lantai, aku bersihkan sambil berlutut. Kamu bilang aku menganggur? Meskipun aku tidak bekerja di luar, tapi di rumah ini, aku sudah jadi pembantu selama 20 tahun. Koki yang tidak pernah libur. Lin Wan, sekarang kamu mau menghitung-hitung denganku, ya? Istri siapa di dunia ini yang tidak melakukan pekerjaan rumah? Cuma kamu yang rewel, ya? Ini memang sudah tugasmu. Apa jangan-jangan aku harus menggajimu setiap bulan? Kalau begitu, untuk apa aku menikahimu? Lebih baik langsung sewa pembantu saja. Di matamu, pernikahan ini hanyalah hubungan pekerjaan murahan? Su Ziwan, aku sudah jadi pembantu gratis selama 20 tahun. Semua yang kubawa untuk keluarga ini. Apa kamu tidak melihatnya? Jangan banyak omong kosong. Baiklah, nanti aku akan membayarmu setiap bulan. Gaji 3.000. Cukup, kan? Su Ziwan, kamu masih tidak mengerti. Yang kuinginkan bukan uang, tapi rasa hormat. Sebagai seorang manusia, aku berhak mendapatkan rasa hormat paling dasar. Emma, ayah sekarang di Ding Seng Real Estate sedang dalam masa krusial untuk promosi. Perusahaanku juga sebentar lagi akan berjalan lancar. Nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan transfer 20.000 setiap bulan. Kamu mau beli apa saja? Beli saja. Jangan bikin masalah lagi, ya? Pantas saja kamu membela ayahmu. Ternyata dia mau promosi, dan itu bisa memberimu keuntungan. Sedangkan aku, hanyalah pembantu tak berguna yang bisa kamu singkirkan dengan sedikit uang. Begitukah? Begitukah? Tapi jangan lupa,
Siapa yang dulu menahan sakit luar biasa selama 10 bulan mengandungmu? Oke, kamu yang melahirkanku. Aku berterima kasih padamu. Jadi, sebenarnya kamu mau apa sekarang? Aku mau cerai. Su Ziwan. Siapkan surat perjanjian cerai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Ayah, ibu tidak serius, kan? Iya, ayah. Cepat bujuk ibu dong. Hampeha. Biarkan saja dia pergi. Dia sudah hidup enak selama 20 tahun. Tanpa aku, dia bahkan tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Lihat saja nanti. Tidak sampai 3 hari, dia akan kembali dengan malu dan memohon padaku. Sayang, kapan ibu akan pulang? Dia harus pulang untuk menjemput anak-anak kita. Kantorku setiap hari banyak kerjaan. Aku harus buru-buru menjemput Lele. Aku hampir mati kelelahan. Suamiku, sabar sebentar lagi. Ayah bilang, setelah ibu tidak punya uang dalam 2 hari, dia pasti akan kembali dengan malu. Ayah, nenek ada di sana. Itu manajer Chen dari Dingseng Real Estate. Sayang, gawat. Aku melihat ibu bertemu dengan manajer Chen dari Dingseng Real Estate di kafe. Dia tidak mungkin mau melaporkan perselingkuhan ayah, kan? Merusak promosi ayah, kan? Cepat telepon ayah. Nona, Anda tiba-tiba mengajak saya bertemu. Apakah ada hal mendesak? Paman Chen. Hari ini saya mengajak Anda bertemu. Ini tentang Su Ziwan. Saya rasa Anda juga datang karena dia. Lagi pula, 20 tahun yang lalu, Anda juga datang karena Su Ziwan terakhir kali menemui saya. Lalu tidak pernah menghubungi saya lagi. Paman Chen, ini Chef Suziwan. Tolong terima dia bekerja. Tapi jangan sampai dia tahu ini keinginan saya. Nona, jangan khawatir. Apa yang Anda perintahkan, pasti akan saya bereskan. Tapi ada satu hal yang tidak saya mengerti. Mengapa Anda tidak ingin dia tahu bahwa Anda adalah putri keluarga Lin dan calon pemimpin Dingseng Real Estate? Ziwan punya harga diri yang tinggi. Dia punya semangat juang yang jarang terlihat pada orang lain. Saya tidak ingin dia merasa dia hanya hidup dari wanita. Suatu hari nanti, ketika kemampuannya cukup untuk mengelola seluruh Dingseng Real Estate, baru saya akan memberitahunya identitas saya. Dia juga akan merasa lebih baik. Harus diakui, dulu Nona memang punya pandangan yang jitu. Kemampuan Su Ziwan sekarang memang sudah cukup untuk jadi direktur utama Dingseng Real Estate. Nanti saya suruh sekretaris siapkan surat pengangkatannya. Tunggu dulu, Paman Chen. Saya datang ke sini hari ini cuma mau bilang, saya mau cerai sama dia. Cerai? Iya, dia selingkuh. Pelakunya adalah Qin Men, kepala HRD di Dingseng. Ini keterlaluan banget. Nona tunggu saja. Saya langsung balik ke kantor buat pecat 2 orang nggak berguna itu sekarang juga. Jangan, Paman Chen. Itu terlalu gampang buat mereka. Saya punya cara yang lebih baik. Biar mereka ngerasain sendiri akibat dari perbuatan mereka. Jadi maksud Nona, baik, saya ikuti rencana Nona. Ibu beneran udah gila. Dia malah laporin papa sampai ngehancurin promosi papa. Emang ada untungnya buat dia? Kalau papa sampai jatuh kita sekeluarga pasti bakal makan angin. Wanita gila ini. Kurasa dia ingin menghancurkan semuanya. Aku sudah menghidupinya selama 20 tahun. Pada akhirnya, dia menusukku dari belakang. Ayah, sekarang bagaimana? Kalau manajer Chen benar-benar percaya kata-kata ibu, surat promosi ayah bisa berubah jadi surat pemecatan. Cepat telepon Tante Qin. Dia kepala HRD. Dia yang paling tahu kalau ada apa-apa di perusahaan. Sebaiknya suruh dia cari tahu lagi bagaimana pendapat manajer Chen. Baik. Halo, King. Ada apa? Apa? Lin Wan menemui manajer Chen? Jangan khawatir. Kinerja ayahmu sudah terbukti. Dia cuma ibu rumah tangga, tidak akan bisa berbuat banyak. Aku akan segera membantu kalian mencari tahu situasinya. Aku akan segera memberitahumu kalau ada kabar. Paman Chen, apa yang kulakukan ini terlalu kejam? Bagaimanapun, kami sudah bersama 20 tahun. Kami juga punya seorang putri bersama. Cinta suami istri itu dalam. Aku tidak percaya dia tidak punya perasaan sama sekali padaku. Nona, apa Anda menyesal? Tapi saat dia mengkhianati Anda, tapi tidak pernah terpikirkan hubungan suami istri kalian selama 20 tahun. Kamu benar. Aku memberinya 20 tahun.
kehidupan yang nyaman. Dia sendiri yang tidak menghargainya. Kamu kembali ke perusahaan dan sesuai permintaanku. Tetap umumkan promosinya seperti biasa. Pemberitahuan promosi. Mengenai hal lain, tunggu kabarku. Baik. Manajer Chen, tadi Anda pergi kemana? Saya mencari Anda tapi tidak ketemu. Kemana aku pergi? Bukan urusan bawahan sepertimu. Untuk melapor. Manajer Chen, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Segera ambil berkas data Su Ziwan dan kirim ke kantorku. Kirim ke kantorku. Ambil. Ambil berkas? Manajer Chen, apakah ada yang mengatakan sesuatu di depan Anda? Mengatakan sesuatu? Manajer Su sudah bekerja keras di perusahaan. Selama 20 tahun. Prestasinya sudah jelas bagi semua orang. Jika hanya karena masalah keluarga, menyangkal kemampuan kerjanya, dan memecatnya, itu bisa jadi kerugian besar bagi perusahaan. Apa yang kamu bicarakan? Siapa bilang aku mau memecatnya? Lalu, Anda meminta arsip untuk apa? Aku memintamu mencari data untuk penunjukan personalia. Su Ziwan sudah bekerja dengan baik selama ini. Aku memutuskan untuk mempromosikannya jadi manajer departemen pengadaan. Promosi? Benarkah? Su Ziwan dipromosikan? Kenapa kamu senang sekali? Kalian berdua ada hubungan apa? Manajer Chen bercanda. Kami teman kuliah, dan juga rekan kerja selama bertahun-tahun. Aku juga senang karena perusahaan bisa mempertahankan orang berbakat. Segera adakan rapat penunjukan. Besok jam 10 pagi. Aku ingin mengumumkan penunjukan ini di depan seluruh perusahaan. Baik, aku akan segera menyiapkannya. Aku jamin akan berjalan lancar. Halo, Siwan? Ini aku. Man, bagaimana? Lin Wan si wanita gila itu. Apa Lin Wan sudah menjelek-jelekkan aku di depan Manajer Chen? Apa kata Manajer Chen? Aku tidak bertemu Lin Wan. aku tidak tahu. Apakah dia menjelek-jelekkanmu di depan Manajer Chen? Tapi aku punya kabar baik yang luar biasa untukmu. Kabar baik apa? Manajer Chen baru saja bilang sendiri agar aku mengatur rapat penunjukan. Besok jam 10 pagi, di depan seluruh perusahaan, kau akan resmi diangkat menjadi manajer departemen pengadaan. Ini berarti Manajer Chen masih lebih menghargai kemampuanmu dan tidak mendengarkan kata-kata sepihak Lin Wan. Benarkah? Ini benar-benar hebat. Siwan, dulu kau selalu bilang kau tidak pantas untukku. Sekarang, Bukankah begitu? Men, jangan khawatir. Setelah masalah promosi besok selesai, aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baiklah, kalau begitu, sampai nanti. Aku akan segera pergi mengadakan rapat penunjukan. Besok, aku akan merayakan kenaikan pangkatmu secara pribadi. Ayah, ada apa kau senang sekali? Tante Qin bilang, Manajer Chen sudah bicara. Besok aku akan diangkat jadi manajer departemen pengadaan. Wah, Ayah, Ini kabar gembira. Nanti ayah di Dingseng Real Estate, Departemen Pengadaan. Bukankah itu berarti ayah bisa berkuasa penuh? Sudah kuduga, ibu cuma ibu rumah tangga, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di zaman sekarang ini, tetap saja kemampuan yang berbicara. Hahaha. Nona, pemberitahuan kenaikan pangkat sudah dikirim. Semuanya tinggal menunggu besok. terima kasih, Paman Chen. Ziwan, kalau kamu sekarang bisa kembali, mengakui kesalahanmu, demi keluarga ini, aku bisa mempertimbangkan memberimu kesempatan terakhir. Kalian sedang apa ini? Lin Wan, kamu masih berani pulang? Kebetulan aku juga ada yang mau kubilang. Aku mau cerai sama kamu. Su Ziwan, kamu yakin sudah memikirkannya baik-baik? Suratnya sudah kutandatangani. Aku tidak akan pernah menariknya kembali. Lin Wan, cepat tanda tangani. Lalu bawa barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Su Ziwan, awalnya aku masih ingin, demi 20 tahun pernikahan kita, memberimu kesempatan terakhir. Tidak kusangka, kamu begitu kejam sampai seperti ini. Paman Chen, kirimkan surat promosi itu padanya seperti biasa. Tapi posisi Presiden Dingseng Real Estate ganti dengan manajer Departemen Pembelian. Selain itu, pada hari rapat penunjukan, aku akan datang tepat waktu.
mengambil kembali posisi ketua dewan direksi, dan mengambil alih Ding Seng. Demi wanita itu, kamu bahkan tidak peduli lagi dengan keluarga? Cukup. Jangan sembarangan menuduhku. Aku sudah muak denganmu setiap hari, curigaan, dan omong kosongmu. Bersamamu, sedetik pun terasa seperti siksaan. Emma, jangan selalu menyalahkan papa. Jelas-jelas kamu sendiri yang picik. Kamu tidak mengerti kalau aib keluarga tidak boleh disebar? Malah harus bikin keributan sampai ke kantor. Hampir saja merusak promosi ayah. Betul. Untungnya manajer Chen tidak terpengaruh olehmu. Dia lebih menghargai kemampuan ayah. Kalau tidak, ayah tidak akan lolos dari hukuman. Malah akan dipromosikan menjadi manajer departemen pembelian. Su Ziwan, apa kamu benar-benar berpikir kamu naik jabatan karena kemampuanmu sendiri? Begitukah? Memangnya kenapa? Apa mungkin karena kamu? Betul. Justru karena aku. Jika bukan karena aku yang sangat merekomendasikanmu di depan manajer Chen, kamu tidak akan pernah bisa menduduki posisi manajer departemen pembelian. Hahaha, Emma, aku rasa kamu sudah gila. Berani-beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu. MA, kamu itu ibu rumah tangga yang setiap hari berkutat di dapur. Pasti kamu tidak tahu pintu utama Ding Seng menghadap kemana, kan? Malah merekomendasikan. Apa kamu tahu siapa manajer Chen? Lin Wan, kamu benar-benar semakin tidak bisa diselamatkan. Demi menyelamatkan sedikit harga dirimu yang menyedihkan itu, kamu berani-beraninya mengklaim jasa ini? Kalau kamu bisa dekat dengan manajer Chen, aku, Su Ziwan, akan berlutut dan memanggilmu ibu. Bagus, bagus sekali. Su Ziwan, aku buta mata saat itu, sampai memilih menikahimu, dan melahirkan anak perempuan yang durhaka seperti ini. Aku akan bercerai. Tunggu, jangan tanda tangan dulu. Xiao Qing, kamu mau apa? Istriku. Kamu tidak menyesal, kan? Mungkinkah King King masih punya sedikit hati nurani? Jika memang begitu, aku bersedia memberi keluarga ini kesempatan terakhir. Emma, jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menahanmu. Karena mau cerai, lebih baik cerai bersih-bersih. Tanda tangani juga perjanjian tambahan ini, agar kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Keluar tanpa membawa apa-apa? Su King, kamu benar-benar anak durhaka sejati. Sia-sia aku mengandungmu 9 bulan, menderita melahirkanmu. Tapi sekarang, kamu malah membantu ayahmu untuk menjebakku. Hati nuranimu sudah dimakan anjing. Cukup. Jangan pakai ini buat bikin aku merasa bersalah. Kamu cuma melahirin aku, kan? Terus kamu bantu apa lagi? Barang apa di rumah ini yang gak dicariin ayahku dengan banting tulang? Kamu cuma ibu rumah tangga. Gak bisa apa-apa selain ngabisin uang. Kamu memang gak berhak pergi tanpa bawa apa-apa. Kamu memang gak berhak ngambil uang hasil kerja keras ayahku. Su Ziwan, kamu juga pikir harta di rumah ini gak ada hubungannya sama aku? Tentu saja. Semua yang ada di rumah ini adalah hasil kerjaku di grup Ding Seng kerja keras lebih dari 20 tahun yang aku kumpulkan. Kamu cuma ibu rumah tangga, cuma masak-masak di rumah, sama ngepel lantai. Kamu ngasilin apa? Emma, ayah benar. Kamu tinggal di villa besar ini nggak bayar apa-apa selama bertahun-tahun. Ayah nggak minta uang sewa sama uang makan sudah lebih dari cukup. Kalau kamu memang mau harta keluarga, ya sudah, gugat saja. Kita lihat saja pengadilan, apa akan memihakmu. Su Ziwan, Su King, semoga kalian tidak menyesal nanti. Paman Chen, ini aku. Aku sudah bercerai. Besok, semuanya sesuai rencana. Mengerti. Aku akan segera diam-diam mengumpulkan para pemegang saham. Besok di rapat penunjukan, seluruh jajaran direksi grup Ding Seng menyambut kembalinya ketua dewan direksi. Nona muda, semuanya sudah siap. Anda bisa pergi ke perusahaan untuk mengumumkan penunjukan. Ayo, Su Ziwan. Hari ini aku akan memberitahumu. Semua yang kau banggakan selama ini, sebenarnya siapa yang memberikannya padamu. Nona muda, ada beberapa detail lagi yang perlu dikonfirmasi mengenai dokumen penunjukan. Anda masuk duluan. Aku akan menyusul. Lin Wan, bagaimana bisa kau, seorang ibu rumah tangga, masuk ke sini? Jangan-jangan, kau ingin membuat keributan di acara promosi jabatanku, ya? Emma, jangan bikin ulah. Kalau sampai kamu merusak rencana ayah, jangan salahkan aku kalau aku tidak menganggapmu ibu lagi. Hampa, hanya sebuah jabatan manajer pengadaan. Aku tidak sudi ikut campur. Tidak sudi?
Lin Wan, kamu sudah jadi ibu rumah tangga selama beberapa tahun. Apa kamu benar-benar merasa hebat? Setelah hari ini, aku akan menjadi manajer pengadaan paling berkuasa di grup Ding Seng. Sedangkan kamu hanya pantas mencari sisa makanan di tempat sampah. Dengar tidak? Setelah ayah jadi manajer, keluarga kita akan benar-benar sukses. Bu, kalau kamu tahu diri, sebaiknya pergi sekarang. Nanti aku masih bisa mempertimbangkan memberimu beberapa ribu untuk biaya hidup. Kalian jangan senang dulu. Jabatan manajer pengadaan ini, belum tentu dia bisa mendudukinya. Hahaha, Ziwan, selamat ya. Mulai sekarang, kamu adalah manajer pengadaan Ding Seng Real Estate. Hampeha. Lin Wan, lihat ini. Sudah takdirnya. Untung kemarin aku sudah menceraikanmu. Kalau tidak, membawa parasit sepertimu ke acara ini, aku bisa malu besar. Ziwan, kamu sudah cerai. Lalu, janji yang kamu berikan padaku. Tenang saja, apa yang sudah kujanjikan padamu, tidak akan kuingkari. Ini janjiku padamu. Emma, Hampeha. Apa kalian tidak terlalu cepat senang? Su Ziwan, apa kamu pikir, hanya dengan beberapa kata dari Kinman, si pelakor ini, kamu sudah jadi manajer departemen pengadaan? Lin Wan, aku peringatkan kamu. Bicaralah yang sopan. Men adalah kepala HRD Ding Seng. Dia datang untuk mengumumkan promosi. Itu hanya urusan pekerjaan. Jangan gunakan pikiran kotormu itu untuk menuduh orang lain. Pikiranku kotor? Su Ziwan, putrimu bahkan sudah memanggilnya MA. Kalian berdua begitu akrab, lebih mirip keluarga daripada aku. Dan kamu masih bilang aku menuduh sembarangan? Kamu berani berbuat tapi tidak berani mengakui. Benar-benar bukan laki-laki. Kamu. Ziwan, jangan marah. Berdebat dengan orang yang tidak masuk akal seperti dia. Hanya akan Menurunkan martabatmu. Nyonya Lin, hari ini adalah rapat penunjukan internal grup Ding Seng. Semua yang hadir adalah elit profesional. Anda, yang tidak berkepentingan, silakan segera pergi. Jangan ganggu saya menjalankan tugas. Kinman, kamu terus mengatakan sedang menjalankan tugas. Kalau begitu, saya minta kamu tunjukkan surat kuasa dari pimpinan grup yang menugaskanmu untuk mengurus kenaikan pangkat Su Ziwan. Jika tidak ada, berarti kamu melakukan penipuan. Lin Wan, apa kamu belum selesai membuat keributan? Kamu hanya ibu rumah tangga, tidak mengerti urusan kantor sama sekali. Bisakah kamu berhenti mengganggu di sini? Cepat pergi. Betul, MA. Tidak. Lin Wan, kalau kamu terus membuat keributan seperti ini, bagaimana ayah nanti bisa bekerja di perusahaan? Cepat pergi sana. Lin Wan, demi Su Ziwan dan anak-anak, aku tidak akan mempermasalahkanmu. Cepat pergi. Atau aku akan panggil satpam untuk mengusirmu keluar. Tante Kin. Sudah, tidak usah diladeni. Ayah diangkat jadi manajer departemen pembelian. Itu baru kabar gembira. Kita harus rayakan bersama. Jangan biarkan orang seperti dia merusak suasana hati kita. Ini dari manajer Chen. Pasti untuk mengonfirmasi. Prosesi terakhir. Man, cepat nyalakan speaker. Biar kita semua dengar kabar baik ini. Sekalian buat orang tertentu mati kutu. Manajer Chen. Surat pengangkatan untuk manajer Su sudah aku berikan padanya. Kapan Anda akan datang? Siapa suruh kamu bertindak sendiri? Dan mengumumkannya lebih awal? Apa pengangkatan personel itu hal sepele? Semua prosedur harus menunggu kedatangan saya untuk diumumkan langsung. Semua prosedur harus menunggu saya datang, baru diumumkan sendiri. Man, kenapa manajer Chen marah sekali? Promosiku. Tidak akan ada masalah, kan? Betul, Tante Kin. Nada bicara manajer Chen menakutkan sekali. Tidak apa-apa. Manajer Chen ingin datang sendiri ke sini untuk memberimu kehormatan ini. Ini justru menunjukkan betapa manajer Chen menghargaimu. Tante Kin benar. Ayah, coba ayah pikir. Manajer Chen datang sendiri untuk mengumumkan penunjukan. Betapa besar kehormatan ini. Manajer Chen pasti sangat menghargai ayah. Tidak kusangka aku punya kemampuan sebesar ini. Tentu saja. Kemampuan ayah di bidang pengadaan, tidak ada yang bisa menandingi di seluruh grup. Posisi manajer memang milik ayah. Dengar tidak? Ayahku hebat sampai manajer Chen dari grup harus datang sendiri untuk menunjuknya. Mungkinkah Manajer Chen terburu-buru datang, bukan untuk mengumumkan penunjukan manajer departemen pengadaan yang sepele ini, melainkan untuk mengumumkan penunjukan yang lebih penting, misalnya Ketua Dewan Direksi Grup. Ketua Dewan Direksi? Aku sudah belasan tahun di grup Ding Seng. Belum pernah dengar ada ketua Dewan Direksi di perusahaan ini. Lin Wan, kalau mau bohong, ada batasnya. Jangan bikin orang tertawa di sini. Dasar wanita gila. Omong kosong apa lagi ini? Sejak aku masuk perusahaan, aku tidak pernah melihat ketua Dewan Direksi. Ayah, jangan marah. Kurasa dia sudah gila karena terlalu cemburu. Siapa bilang tidak ada ketua Dewan Direksi? Aku
adalah ketua Dewan Direksi Dingseng Real Estate. Hahaha, Lin Wan. Kurasa kamu terlalu stres, sampai otakmu rusak. Kamu tahu berapa nilai pasar Dingseng Real Estate? Berapa nilai pasar Dingseng Real Estate? Berani-beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu. Kalau kamu ketua Dewan Direksi, aku adalah orang terkaya di dunia. Betul. Emma, siang-siang begini, mimpi indah apa yang kamu alami? Dingseng Real Estate itu bukan sesuatu yang bisa didamkan ibu rumah tangga sepertimu. Sudahlah, Siwan. Jangan meladeni dia. Dia sudah jadi ibu rumah tangga setengah hidupnya. Dia tidak tahu apa-apa. Mungkin dia terlalu marah, makanya dia bicara omong kosong. Baiklah, karena dia ingin bermain drama, aku akan ikut gila dengannya sekali ini. Halo, Direktur Lin. Anda datang untuk memeriksa pekerjaan hari ini. Kenapa tidak membawa pengawal? Semuanya, direktur baru sudah tiba di aula perjamuan lantai atas grup. Sekarang mari kita pergi bersama-sama menyambut direktur. Direktur Lin, karena Anda sedang mengelola Dingseng, hal pertama yang akan Anda lakukan setelah menjabat pasti memecat ayahku dan Tante Kin, lalu menekan kami habis-habisan. Kan, kami takut sekali. Nih, Tentu saja. Direktur Lin kita punya kekuasaan penuh, pasti akan membalas dendam pribadi, kan? Silakan saja kalian menertawakan. Manajer Chen akan segera tiba. Kebenaran dari masalah ini, biar dia yang membedakan. Nanti, semoga kalian masih bisa tertawa. Benar-benar tidak akan menyerah sampai melihat peti mati. Ayah, lihat, itu manajer Chen. Manajer Chen datang bersama para petinggi secara langsung. Lihat, lihat. Manajer Chen datang dengan begitu banyak orang untuk mengumumkan penunjukan saya. Ini terlalu mewah. Qin Men, cepat ikut aku. Sambut Manajer Chen. Aduh, Manajer Chen, lihatlah saya ini. Hanya penunjukan kecil. Anda masih repot-repot datang sendiri. Dengan begitu banyak petinggi untuk mengumumkannya. Jihyun benar-benar merasa tersanjung. Ini kantor. Hari ini kita hanya bicara urusan pekerjaan. Manajer Chen benar. Manajer Chen bisa mengelola grup Dingseng dengan begitu rapi. Terlihat sekali dia orang yang cakap. Surat penunjukan. Ada di sini. Manajer Chen, silakan dilihat. Sekarang saya secara resmi mengumumkan bahwa Su Ziwan akan menjabat sebagai manajer baru Departemen Pengadaan Dingseng Real Estate. Terima kasih atas promosi Manajer Chen. Saya pasti akan bekerja keras di masa depan. Jihyun, bagus sekali. Aku tahu kamu pasti bisa. Ayah, selamat, selamat. Manajer pengadaan, itu posisi inti di grup. Nanti, keluarga kita akan semakin berjaya. Ayah, selamat atas kenaikan jabatanmu. Manajer Chen, Anda tidak tahu saja. Barusan wanita gila ini mengoceh di depan kami. Bersikeras bilang dia adalah ketua grup Dingseng. Sungguh konyol. Manajer Chen, saya sudah bertahun-tahun di Dingseng. Selalu tahu urusan grup sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tidak pernah dengar ada ketua dewan direksi. Apa mungkin di atas Anda masih ada ketua dewan direksi? Selama saya menjabat di grup Dingseng, tidak pernah ada ketua dewan direksi. Lin Wan, kamu dengar tidak? Manajer Chen sendiri yang bicara. Lihat saja kamu masih berani mengaku sebagai ketua dewan direksi. Beberapa orang, kalau mau membual, tidak cari tahu dulu. Sekarang, Ketahuan di depan mata, memalukan sekali. Manajer Chen, karena wanita gila ini penipu, ayo kita panggil satpam untuk mengusirnya. Jangan sampai mengotori mata Anda. Malam ini saya sudah memesan ruang VIP terbaik di Hotel Hatay. Khusus untuk menyambut Anda dan para eksekutif. Mari kita rayakan. Mari kita rayakan dengan baik. Manajer Su, tidak perlu mengadakan jamuan. Lagi pula, saya belum selesai bicara. Memang benar selama saya menjabat, tidak ada direktur utama. Tapi mulai hari ini, grup Dingseng akan secara resmi diambil alih oleh direktur utama yang baru. Semua karyawan perusahaan harus tanpa syarat mematuhi direktur utama yang baru. Manajer Chen, kenapa ini begitu mendadak? Kenapa tidak ada kabar sama sekali sebelumnya? Betul, Manajer Chen. Ini terlalu mendadak, kan? Siapa sebenarnya? Direktur utama yang baru itu? Kenapa tiba-tiba muncul begitu saja? Jangan-jangan, dia benar-benar direktur utama yang baru? Direktur Lin, maaf saya terlambat. Anda pasti sudah banyak menderita. Halo, Direktur Lin. Bagaimana mungkin? Lin Wan, kau benar-benar direktur utama? Dia cuma emak-emak kucel. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah menjadi direktur utama yang berkuasa?
Tidak. Ini sama sekali tidak mungkin. Kau, bagaimana mungkin kau direktur utama? Ini benar-benar konyol. Betul, ini tidak sesuai prosedur. Perusahaan sebesar Grup Gingseng, mana mungkin membiarkan seorang ibu rumah tangga yang bahkan belum pernah bekerja menjadi direktur utama, Manager Chen. Kalian pasti bercanda, kan? Betul, Manajer Chen. Penunjukan ini terlalu tidak masuk akal. Apa dia tahu soal manajemen perusahaan? Manager Chen, kalaupun grup ingin mempromosikan orang baru, seharusnya cari yang punya rekam jejak bagus, kan? Memilih dia. Apa tidak takut grup Gingseng hancur? Kurang ajar. Kalian ini siapa? Berani-beraninya di sini mengatur-atur Direktur Lin. Gingseng Real Estate adalah properti di bawah Grup Lin, dan Direktur Lin adalah putri tunggal Grup Lin. Dia mengambil alih perusahaan keluarganya. Itu wajar saja. Grup Lin, keluarga kaya raya, dengan aset ratusan miliar, wanita tua keriput, yang aku remehkan selama 20 tahun, ternyata dia putri dari keluarga kaya raya. Bagus, Emma. Mama jelas-jelas kaya ini, tapi terus menyembunyikannya dari kami. Mama sama sekali tidak menganggapku anak, tidak menganggap kami keluarga. Dari awal sampai akhir, Mama selalu menganggap kami seperti pencuri dan menjaga jarak. Mama memukulku. Memang pantas kupukul. Dasar anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih. Dulu, Su Ziwan, kau hanyalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Bahkan tidak bisa bayar sewa. Demi menjaga harga dirimu yang menyedihkan dan sensitif itu, aku menyembunyikan identitasku dan menemanimu tinggal di basement. Menemanimu hidup melarat, bahkan memberimu modal awal untuk memulai usahamu. Aku berkorban sepenuh hati untukmu, untuk keluarga ini. Tapi hasilnya, begitu kau sedikit sukses, kau langsung berselingkuh saat masih menikah. Dan putriku malah membenci yang miskin dan mencintai yang kaya. Jika bukan karena penyembunyian ini, aku tidak akan pernah melihat wajah asli kalian berdua, ayah dan anak, yang menjijikan ini. Paman Chen, Siap, Nyonya Direktur. mulai sekarang, aku, Lin Wan, tidak punya hubungan apapun lagi dengan keluarga Su di grup Gingseng. Semua urusan akan ditangani secara profesional. Su Ziwan, bukankah kamu sangat ingin menjadi manajer pembelian? Selama kamu di Gingseng nanti, patuh dan ikuti perintahku. Posisi itu masih bisa kuberikan padamu. 1R. Nyonya Direktur Lin, apa Anda serius? Sedangkan kamu, Qin Men, gaya hidupmu rusak, moralmu buruk. Gingseng tidak bisa menerima orang sepertimu. Dipecat segera. Dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Tidak, Nyonya Direktur Lin. Aku tahu aku salah. Dan kamu, Su King, mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi menggunakan nama Gingseng untuk menipu dan mencari bisnis di luar. Paman Chen, beritahu semua mitra grup Gingseng untuk segera memutuskan hubungan dengan Su King dan perusahaan Yo Kai. Semua kontak bisnis. Baik, Direktur Lin. Saya akan segera mengaturnya. Lin Wan, apa kamu sudah gila? Kamu memutus bisnisku. Ini sama saja membunuhku. Mana ada ibu seperti ini? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi seorang ibu. Betul sekali. Mana ada ibu kandung yang mendorong putri dan menantunya ke jurang kehancuran? Kalau ini sampai tersebar, orang-orang hanya akan menertawakanmu. Lin Wan itu berdarah dingin dan kejam, bahkan tidak peduli pada darah dagingnya sendiri. Menertawakanku? Aku tidak meminta bagian hukum untuk menyelidiki uang yang kalian curi dari Gingseng sebelumnya. Itu sudah cukup memberimu jalan keluar. Sekarang kalian bicara padaku tentang kasih sayang ibu dan anak? Kalian pantas? Ayah, cepat bantu aku bicara. Tanpa bisnis dari Gingseng, perusahaanku akan hancur total. Siwan, tolong aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Cepat bantu aku memohon pada Direktur Lin. Meskipun 1R bersikap keras, tapi karena dia mau memberiku posisi manajer pembelian, itu berarti dia pasti masih menyayangiku. Kalau aku membujuknya baik-baik, mungkin dia akan luluh dan setuju. 1-1. Aku tahu kamu masih marah. Tapi bagaimanapun juga King Air adalah darah daging kita. Cukup, Su Ziwan. Kamu sendiri sedang dalam masalah. Beraninya kamu di sini memohon untuk orang lain? 1-1. Seandainya kamu dulu memberitahuku identitasmu sebagai putri keluarga Lin, kita pasti bisa menua bersama. Tidak akan sampai seperti ini. Menua bersama?
Perasaan palsu seperti itu, simpan saja untuk orang lain. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyembunyikannya dengan sempurna? Kamu benar-benar membuatku jijik. Wan, aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon, demi cinta kita selama 20 tahun, beri aku satu kesempatan terakhir. Emma, aku juga tahu aku salah. Aku kan putri kandungmu. Kamu tidak mungkin tega melihatku mati, kan? Ibu mertua, Anda orang yang berhati besar. Ampuni kami kali ini. Satpam, usir mereka semua. Hei. Emma, dengarkan penjelasanku. Ziwan, aku dipecat sekarang. Kurasa aku tidak akan bisa bekerja di industri ini lagi. Tapi semua yang kulakukan ini hanya untukmu. Kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Ayah, cepat pikirkan sesuatu. Semua kerjasamaku dihentikan paksa. Perusahaanku akan bangkrut. Sekarang aku harus menanggung denda pelanggaran kontrak yang besar. Para penagih utang mencariku di mana-mana. Aku bisa gila. Lin Wan, kita sudah menikah bertahun-tahun. King adalah putri yang kau kandung selama 10 bulan. Sekarang kau mendorong kami ke jalan buntu. Apa kau masih punya sedikit pun kemanusiaan? Diam. Kalau bukan karena Direktur Lin, apa kalian bisa menikmati kemewahan seperti sekarang? Kalian membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi wajar jika kalian berakhir seperti ini. Ini semua salah kalian sendiri. Manager Chen, kami sedang bicara suami istri. Tolong jangan ikut campur. Wan asalkan kau mau. Kalau tidak salah, Direktur Lin sudah bercerai denganmu. Lagi pula, ini jam kerja. Aku peringatkan kamu. Cepat kembali ke posisimu. Kalau tidak, grup akan segera menghukummu. Hukum saja. Kamu pikir aku peduli? Men, King ayo pergi. Dasar tidak tahu berterima kasih. Direktur Lin, kamu sudah berkorban banyak untuk mereka. Aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Sudah terjadi. Anggap saja ini adalah harga yang harus dibayar untuk kebodohan masa muda saat itu. Paman Chen, jalankan sesuai prosedur dan berikan hukumannya. Baik. Ziwan, King maafkan aku. Semua ini salahku yang menjeret kalian, sampai kalian kehilangan banyak hal. Tante Qin, jangan bicara begitu. Bukan salahmu. Semua ini salah Lin Wan, wanita kejam itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan masa lalu. King bagaimanapun juga, dia ibumu. Bagaimana kalau kamu coba memohon padanya lagi? Aku tidak mau lagi menerima amarahnya. Ziwan, King sebenarnya aku punya ide. Mungkin bisa mengubah keadaan kita sekarang. Ide ini brilian. Tante Qin pakai cara ini, pasti bisa menjatuhkan Lin Wan sepenuhnya. Ziwan, demi masa depan kita. Apa kamu bersedia menjatuhkannya dengan cara ini? Man, apa cara ini tidak terlalu kejam? Bagaimanapun, Lin Wan dan aku sudah menikah 20 tahun. Kalau terjadi sesuatu, Ayah, sampai sekarang, ayah masih membela wanita berhati dingin itu. Lihatlah kita sekarang. Hidup seperti apa ini? Kartu diblokir, perusahaan juga hancur. Penagih utang mencariku kemana-mana. Aku bahkan tidak berani keluar. Semua ini karena dia. Ide Tante Qin ini bukan untuk menyakitinya. Ini namanya menyelamatkan diri. Apa ayah mau melihat kita sekeluarga terlunta-lunta di jalan karena dia? King sudah cukup. Ayahmu orang yang setia. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya memaksanya dengan ide ini. Tante Qin, jangan pergi. Ayah, cepat putuskan. Lin Wan sudah membuat kita mendorongnya ke jalan buntu. Apa kamu masih mau memikirkan perasaanmu padanya dan dengan itu membunuh Tante Qin? sudah, jangan nangis lagi. Aku setuju. Tapi ingat, Lin Wan tidak adil, tapi kita tidak boleh begitu. Setelah kita mendapatkan kembali apa yang seharusnya jadi milik kita akan segera menghentikan operasi ini. Ziwan, kamu tenang saja. Aku akan menuruti semua perkataanmu, asal bisa di sisimu. Aku tidak meminta apa-apa lagi. Oke, ayah, kami tahu batasannya. Setelah semuanya beres, aku akan membuat wanita Lin Wan itu memohon padaku. Nona, Su Ziwan hari ini sama sekali tidak masuk kerja. Sepertinya, dia tidak menginginkan pekerjaan ini lagi.
Dia rela kehilangan pekerjaannya demi menemani cinta sejatinya. Ini menunjukkan bahwa dia setia pada selingkuhannya itu. Biarkan saja dia. Nona, saya hanya merasa tidak adil untuk Anda. Berapa banyak usaha yang sudah Anda curahkan untuk keluarga ini, tapi dia tidak hanya tidak puas dan tidak introspeksi, malah makin menjadi-jadi. Benar-benar tidak masuk akal. Direktur Lin, Manager Chen. Gawat, ada masalah besar di grup. Kenapa panik begitu? Tidak sopan. Apa langit runtuh? Jangan panik. Bicara pelan-pelan. Ada masalah apa sebenarnya? Direktur Lin, para pekerja di semua lokasi konstruksi tiba-tiba mogok kerja massal. Sekarang, semua pembeli rumah ada di bawah gedung perusahaan, membuat keributan. Tidak mungkin. Gaji pekerja selalu dibayar tepat waktu setiap bulan, meskipun mereka punya keluhan. Tidak mungkin tiba-tiba mogok kerja. Segera periksa satu persatu penanggung jawab setiap proyek. Lihat di bagian mana, manajer mana, yang lalai sehingga menyebabkan masalah ini. Direktur Lin, Tadi saya sudah ke semua departemen. Semua kepala departemen. Tidak ada di tempat. Grup Dingseng tidak pernah memperlakukan karyawan dengan buruk. Siapa sebenarnya yang berulah? Ayo, ikut aku turun dan lihat. Kamu bosnya kan? Saya beli rumah di sini karena dekat sekolah. Anak saya semester depan sudah mau sekolah. Sekarang kalian berhenti kerja dan tidak bisa serah terima rumah. Ini menghambat anak saya sekolah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Karena percaya. Saya selalu merekomendasikan kerabat dan teman-teman untuk membeli rumah di Dingseng Real Estate. Sekarang berhenti kerja dan terlambat. Reputasi saya hancur semua. Siapa yang akan percaya saya lagi nanti? Kalian mau ganti rugi pakai apa? Grup Dingseng itu penipu kejam. Ambil uang hasil kerja keras kami lalu kabur. Jangan banyak omong sama mereka. Kita lapor polisi. Semuanya tenang dulu. Dengarkan saya. Grup memang sedang menghadapi masalah manajemen yang mendadak. Tapi kami tidak akan kabur dengan uang kalian. Tolong beri kami sedikit waktu. Grup pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk kalian semua. Jangan pakai taktik penundaan seperti ini. Kalau hari ini tidak ada kepastian, kami tidak akan pergi. Hancurkan saja perusahaan bobrok kalian. Semuanya tenang dan mundur. Siapa penanggung jawab grup Dingseng? Saya. Ada masalah apa? Bicarakan dengan saya. Paman Chen, saya menghargai niat baikmu. Tapi saat ini, aku tidak boleh bersembunyi di belakangmu. Pak Polisi, saya Lin Wan, Direktur Utama Grup Dingseng. Kami menerima banyak laporan resmi yang menyatakan Dingseng Real Estate sengaja menghentikan pekerjaan. Diduga ada penyalahgunaan dana pengawasan dan dicurigai akan kabur membawa uang. Mohon ikut kami untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Lihat, polisi saja mau menangkapnya. Pasti mau kabur. Ganti rugi. Hari ini harus ganti rugi. Mohon tenang sebentar. Dengarkan saya sebentar. Saya, Lin Wan, di sini, menjamin kepada kalian semua, Dingseng tidak akan pernah kabur membawa uang. Mohon beri saya sedikit waktu. Saya pasti akan membuat proyek kembali berjalan. Tidak akan mengecewakan kalian semua. Atas kepercayaan pada Dingseng. Ini menyangkut kepentingan ribuan pemilik properti. Kami bisa memberi kalian 1 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Jika dalam 1 jam, proyek belum kembali normal, kami harus membawa Anda sesuai prosedur dan melakukan pengendalian risiko terhadap aset grup Dingseng. Baik, 1 jam sudah cukup. Nyalakan. Si Liu tua, si Wang tua, bajingan-bajingan itu. Di saat genting begini, semuanya malah bikin masalah. Nona, semua penanggung jawab tidak bisa dihubungi. Bahkan telepon rumah pun tidak ada yang mengangkat. Ini jelas sudah direncanakan sebelumnya. Kalau bukan karena para penanggung jawab ini yang memimpin, para pekerja mungkin tidak akan kembali ke lokasi proyek. 1 jam ini jelas tidak cukup. Lin Wan, jangan buang-buang tenaga. Hari ini, meskipun kamu menelepon sampai baterai ponsel habis, para penanggung jawab tidak akan kembali untuk bekerja. Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan? Keluarlah. Manajer Liu, Manajer Wang, apa kalian sudah gila? Meninggalkan tugas di saat seperti ini,
dan menghilang bersama para pekerja? Ini pelanggaran berat terhadap disiplin perusahaan. Manajer Chen, jangan marah-marah lagi. Kami juga tidak punya pilihan lain. Apa maksudmu tidak punya pilihan? Hanya dengan mereka berdua, apa yang bisa mereka lakukan padamu? Apa mereka bisa menodongkan pisau ke leher kalian? Bisa membuat semua penanggung jawab berbalik arah dalam semalam. Pasti bukan karena mereka. Su Ziwan, jangan bersembunyi di balik bayangan. Jangan jadi pengecut. Kalau berani berbuat, cepat keluar dan temui aku. Su Ziwan, ternyata kaulah dalang di balik semua ini. Su Ziwan, cara kotor apa yang kau gunakan? Kau bisa mengancam mereka sampai rela kehilangan pekerjaan dan menjadi alatmu? Direktur Lin, kata-katamu terlalu kasar. Aku ini orang yang taat hukum. Mana mungkin aku mengancam mereka? Aku hanya mengingat hubungan di masa lalu, memberikan sedikit saran kepada teman-teman lama. Direktur Lin, maafkan kami. Anda juga tahu, Manajer Su adalah kepala pengadaan paling cakap dan punya jaringan terluas di negara A. Dia memegang banyak mitra kerja dan sumber daya rantai pasok inti. Betul, Direktur Lin. Manajer Su sudah bicara. Kalau kami tidak mogok hari ini, nanti dia dan bawahannya, para rekanan bisnis itu tidak akan pernah memberikan sepeser pun material kepada perusahaan manapun tempat kami bekerja. Direktur Lin, mohon pengertian Anda. Kami semua hanya pekerja lapangan. Entah kapan. Kami bisa dipindahkan ke perusahaan lain. Kalau sampai kami menyinggung Manajer Su dan kehilangan seluruh pasokan material dari negara A, kami tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Su Ziwan, kamu masih manusia? Direktur Lin sudah memberikan segalanya untukmu, tapi demi merebut kekuasaan kamu malah tega menggunakan cara keji yang menghancurkan jalan hidup orang banyak. Kamu benar-benar binatang yang tidak tahu balas budi. Jangan bicara sekasar itu. Aku juga terpaksa. Bertahun-tahun aku menguras tenaga untuk perusahaan, tapi pada akhirnya cuma jadi manajer pengadaan. Sementara kamu 20 tahun tidak ngapa-ngapain tiba-tiba berubah jadi direktur utama. Selama kamu mau mundur selangkah, aku jamin sekarang juga Lau Liu dan yang lainnya akan mulai kerja, pasti tidak akan menghambat progres. Su Ziwan, singkirkan wajah menjijikanmu itu. Langsung saja, apa maumu? Apa syaratmu? Emma, permintaan kami sederhana. Selama Mama menandatangani surat pengunduran diri ini, dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Dingseng Real Estate, serta mengalihkan setengah saham atas nama Mama kepada Papa, kami akan berhenti. Setengah saham? Su Ziwan, kau sungguh baik hati. Masih menyisakan setengah untukku. Wan bagaimanapun juga kita pernah menjadi suami istri. Sehari jadi suami istri, 100 hari kebaikan. Setelah bercerai, harta dibagi 2. Ini juga didukung oleh hukum. Ini adalah kebaikan terakhir yang bisa kuberikan padamu. Su Ziwan, omong kosong. Dingseng Real Estate adalah properti pranikah Direktur Lin. Itu adalah hasil kerja keras seumur hidup mantan Direktur Utama. Apa hubungannya denganmu? Ini namanya pemerasan. Manajer Chen. Jangan bicara sekasar itu. Selama bertahun-tahun ini, Papa, berapa banyak sumber daya yang sudah saya bawa untuk Dingseng? Semua orang tahu itu. Dingseng Real Estate, kalau diserahkan ke orang yang lebih kompeten, pasti bisa melangkah lebih jauh. Bukan malah Bertahan dengan orang yang cuma bisa makan warisan pemilik lama. Nona, Anda tidak boleh menyetujui mereka. 2 orang ini serakah dan tidak tahu berterima kasih. Begitu Anda tanda tangan, Dingseng akan hancur total. Paman Chen, ayah saya pernah mengajari saya. Berbisnis itu harus jadi orang baik dulu. Saya tidak bisa hanya demi mempertahankan saham, lalu melihat begitu banyak pekerja tidak punya makanan. Melihat reputasi Dingseng hancur di jalanan. Memang Mama yang paling bijaksana, tanda tangan saja. Kalau sudah tanda tangan, semua akan lega. Akhirnya. Saat ini akhirnya tiba. Tunggu sebentar. Direktur Lin, Anda tidak boleh tanda tangan ini. Siapa orang ini? Gaya sekali. Siapapun dia, tiba-tiba muncul dan ikut campur. Jangan sampai merugikan kita.
Kalau bahannya nggak bisa didapat, kerja keras kita beberapa bulan ini bakal sia-sia semua. Ngaku-ngaku siapa lo? Ini wilayah Dingseng Real Estate. Nggak boleh senaknya di sini. Mana sapamnya? Cepat usir orang nggak tahu diri ini, singkirkan orang asing ini. Aneh. Orang ini kok kayaknya pernah lihat ya. Para hadirin, bahan yang bisa disediakan Su Ziwan bisa saya sediakan semuanya, dan saya jamin baik dari kecepatan distribusinya maupun kualitas bahannya. Pasti lebih terjamin daripada yang dia punya. Omong kosong. Ayahku itu di seluruh negara yang paling kompeten manajer pengadaan dengan koneksi terluas. Bahkan toko besar material properti global pun mengakui kemampuan ayahku dan sangat memujinya. Lo cuma siapa? Berani-beraninya ngomong besar di sini. Betul, kapasitas dan jaringan manajer sudah kami ketahui dengan jelas. Cuma gerak-gerak bibir doang, mau kami percaya gitu aja? Ini proyek miliaran. Loh, Kami mana berani ikut main-main dengan orang awam seperti Anda. Tuan, saya menghargai niat baik Anda. Tapi ini masalah internal Dingseng. Saya tidak ingin melibatkan orang yang tidak bersalah. Sebaiknya Anda kembali saja. Anda Tuan Gu? Betul, saya Guyan. Anda adalah yang menguasai 80% pasokan bahan bangunan premium dunia, Raja Material Properti Global? Raja Material Global? Sebutan itu terlalu berlebihan. Namun, bahan yang tidak bisa disediakan oleh pemasok lain, saya memang bisa menyediakannya. Dan sebanyak apapun yang dibutuhkan. Tidak mungkin. Anda bohong. Raja Material Global yang asli selalu bertindak rendah hati, jarang tampil di depan umum. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul di Dingseng Real Estate yang kecil ini? Anda pasti penipu. betul. Orang sekaliber itu, kita saja tidak pantas bertemu dengannya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Sudah ketemu. Cepat lihat. Foto wawancara berita keuangan. Meski cuma terlihat samping, tapi siluetnya, postur tubuhnya, dan lencana emas gelap ini benar-benar sama persis. Dia benar-benar Tuan Gu. Aku tidak percaya. Lin Wan, kau benar-benar berusaha keras. Ya, tahu kalau ayahku menahan materialmu. Kau sengaja mencari aktor figuran yang mirip dengan bos material, lalu datang ke sini untuk berakting dan menipu kami, kan? Betul. Nona Lin, demi mempertahankan posisi CEO, kau bahkan melakukan penipuan murahan seperti ini. Benar-benar mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Di sini ada fotoku dengan para pengembang properti top, serta sertifikat penghargaan yang pernah kudapatkan. Jika tidak percaya, lihat sendiri. Orang-orang di foto ini adalah kepala keluarga Rothschild. Dan stempel sertifikat ini tidak mungkin palsu. Ternyata, semuanya asli. Sekarang Tuan Gu sendiri yang turun tangan untuk mendukung grup Dingseng. Kenapa kalian masih diam saja? Cepatlah, kembali ke posisi kalian masing-masing. Lanjutkan proyeknya. Baik. Manajer Chen benar. Kami akan segera pergi. Manajer Su, sepertinya rencana licikmu untuk menghentikan pasokan material demi memaksa Direktur Lin mundur, sudah benar-benar hancur. Jaringanmu itu, di hadapan Tuan Gu, tidak ada artinya sama sekali. Tunggu. Meskipun kau memang bos material besar, tapi kau adalah orang penting yang mengendalikan jalur kehidupan global. Kenapa kau datang untuk mendukung perusahaan kecil seperti Dingseng Real Estate? Ini sama sekali tidak masuk akal. Tuan Gu, ini juga yang ingin kutanyakan. Kita tidak punya hubungan darah. Kenapa kau tiba-tiba muncul di sini dan membantuku seperti ini? Ini bukan kebetulan, dan bukan juga kemunculan tiba-tiba. Lin Wan, aku datang untukmu. Setelah 20 tahun tidak bertemu, apa kau tidak mengenaliku? Wan. Maaf, Tuan Gu. Saya rasa Anda salah orang. Saya tidak mengenal Anda. Tidak apa-apa. Wan, Anda tidak mengingat saya, tapi saya mengingat Anda. Itu sudah cukup. Saya mengagumi Anda. Selama lebih dari 20 tahun, kedatangan saya kali ini adalah untuk bisa menjabat sebagai manajer pengadaan yang baru di Dingseng Real Estate. Saya tidak tahu apakah Direktur Lin bersedia memberi saya kesempatan ini, kesempatan untuk lebih dekat dengan Anda. Tuan Gu bercanda. Saya
Lin Wan, tidak pantas membuat bos besar di dunia material global merendahkan diri datang ke Dingseng hanya untuk menjadi manajer pengadaan. Candaan ini terlalu berlebihan. Nona, ini adalah kesempatan emas yang langka. Dengan Tuan Gu, sosok penting seperti ini, bergabung, saluran material Dingseng kita nanti, pasti akan menjadi yang terbaik di dunia. Siapa lagi yang berani menghalangi kita? Dengarkan saran saya. Bagaimanapun juga, Anda harus menerimanya. Karena Tuan Gu tidak keberatan dengan Dingseng yang kecil ini. Kalau saya menolak lagi, itu berarti saya tidak tahu diri. Saya menerima Tuan Gu untuk bergabung. Selamat datang. Sebagai manajer pembelian Dingseng. Lin Wan, apa kamu tidak punya malu? Sudah setua ini, masih saja di kantor main mata dengan pria. Tidak tahu ada, pantas saja kamu begitu percaya diri. Ternyata sudah punya pengganti. Berdebat dengan orang rendahan yang mulutnya kotor seperti ini, hanya akan merendahkan dirimu. Serahkan saja padaku. Su Ziwan, jaga bicaramu. Selama 20 tahun terakhir, aku dan Lin Wan tidak punya hubungan apa-apa. Semua ini hanyalah cinta sepihak dariku. Aku dan dia bersih. Justru kamu, beranikah kamu di depan semua orang mengungkapkan riwayat chat MU dengan Kinman? Di ponselmu? Kamu, Omong kosong apa ini? Kenapa tidak berani menjawab? Kalau begitu, saya minta kalian segera angkat kaki dari wilayah Dingseng. Lin Wan, jangan terlalu cepat merasa menang. Masalah ini, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu baik-baik saja? Aku hanya tidak percaya. Aku bisa hidup dengan Su Ziwan, pria berhati serigala itu, setengah hidupku. Dan bahkan melahirkan Su King, si serigala bermata putih yang tidak tahu berterima kasih itu. Wan, biarkan yang lalu berlalu. Aku kembali ke negara ini untuk membantumu mengatasi masalah. Jadi, aku ingin. Apa yang dia inginkan? Bagaimana jika dia mengajukan permintaan yang tidak masuk akal? Apa yang harus kulakukan? Bagaimanapun juga, dia adalah raja material global. Jika aku menolaknya, aku pasti akan menyinggung perasaannya. Lalu krisis Dingseng. Aku ingin segera mulai bekerja. Dingseng baru saja mengalami kekacauan ini, jadi internal grup sekarang sedikit kacau. Sebagai manajer pengadaan yang baru, saya harus segera mulai bekerja, melancarkan saluran hulu dan hilir, dan secepatnya membantu Anda menstabilkan situasi saat ini. Baik. Untuk selanjutnya, terima kasih atas kerja keras Anda. Segera beritahu lokasi konstruksi di kota selatan dan kota barat. Baja berkekuatan tinggi dari Jerman itu akan tiba tepat pukul 2 siang. Selain itu, daftar semen khusus yang kurang di area timur, kirimkan ke asisten pribadi saya. Dalam setengah jam, barang akan masuk gudang. Nona, Tuan Gu memang pantas disebut Raja Material Global. Sebelumnya kita sangat panik karena krisis pasokan. Sekarang semua material sudah tersedia di semua lokasi konstruksi. Mandor baru saja menelepon. Semua pekerja yang sempat berhenti sekarang sudah kembali bekerja sepenuhnya. Kemampuannya memang tidak perlu diragukan lagi. Nona, bagaimana Anda bisa mengenal Tuan Gu? Orang sesibuk dia. Bagi orang biasa, untuk bertemu dengannya saja sudah sangat sulit. Anda punya pengaruh besar sekali. Sebenarnya, aku lebih ingin tahu jawabannya. Dia baru saja bilang sudah mengagumiku lebih dari 20 tahun. Apa jangan-jangan kita sudah saling kenal 20 tahun lalu? 20 tahun lalu, itu tepat saat aku dan Su Ziwan bertunangan. Tapi saat itu, aku tidak ingat pernah bertemu dengannya. Wan, ayah sudah menemukan seorang pria yang sempurna dalam segala hal untukmu. Dengarkan ayah. Temui dia. Dan mengobrol dengannya. Aku tidak mau. Ayah, aku tidak mau pernikahan tanpa cinta seperti ini. Ayah merasa cocok itu bagus, tapi aku tidak mau. Anak ini, kenapa keras kepala sekali? Bagaimana kamu tahu tidak cocok kalau tidak mau bertemu? Tidak mau ya tidak mau. Pernikahanku, saya harus memutuskan sendiri. Anak ini. Bu, maaf Anda melihat ini. Saya sungguh sangat puas dengan calon menantu ini. Sayangnya, Lin Wan keras kepala. Dia tidak mau. Paman Lin, jangan salahkan dia. Menurut saya, Lin Wan benar. Dalam hidup ini, cinta dan kebersamaan memang lebih penting. Maksudmu? Karena Lin Wan menolak perjodohan yang diatur orang tua, maka saya akan menyatakan perasaan saya padanya. Saya akan menggunakan ketulusan hati saya
untuk memenangkan hatinya. Bagus. Kamu anak yang berani. Lin Wan akhir-akhir ini mulai memperhatikan bisnis keluarga. Sering ke kantor. Besok, pergilah ke kantor menemuinya. Ciptakan kesempatan untuk saling mengenal lebih baik. Baik, Paman Lin. Paman Lin. Paman Chen, saya serahkan urusan Ziwan padamu. Pastikan dia bekerja di Dingseng. Nona besar. Dengan standar grup Dingseng kita, pendidikan Su Jiwan dan pengalamannya masih jauh dari cukup. Kalau kamu memang ingin membantunya, langsung saja bilang padanya kalau kamu putri direktur utama. Mempromosikannya, bukankah itu semudah membalik telapak tangan? Tidak boleh. Dia belajar keras selama 20 tahun baru bisa keluar dari desa. Harga dirinya sangat tinggi. Kalau dia tahu kebenarannya, dia pasti akan merasa rendah diri. Aku hanya ingin mendukungnya secara diam-diam dari belakang. Nanti, suatu hari, dia berhasil menjadi manajer dengan usahanya sendiri. Baru aku akan memberitahunya semua kebenaran. Ternyata, di hatinya sudah ada orang lain. Bahkan rela demi pria itu, melepaskan harga dirinya sebagai putri konglomerat. Karena kamu sudah menemukan orang yang ingin kamu dampingi seumur hidup, maka aku tidak akan mengganggumu lagi dengan kebahagiaanmu. Wan, kalau saja dulu aku lebih berani, tidak memilih belajar di luar negeri, tapi tetap di sini untuk memperjuangkanmu. Mungkin sekarang yang menemanimu adalah aku, dan kamu tidak perlu menderita bajingan, begitu banyak penderitaan. Ternyata, dia. Yokai, kenapa sisa makanan ini lagi? Kita sudah makan ini berhari-hari. Kalau tidak enak, jangan makan. Setiap hari aku harus keluar cari uang bayar utang, pulang harus melayani kalian sekeluarga. Mana ada waktu luang untuk masak buatmu? Kenapa kamu membentakku? Dulu waktu ibuku masih di rumah, 3 kali makan sehari, selalu 4 lauk dan 1 sup, lengkap dengan daging dan sayur. Sekarang malah begini. Aku setiap hari ikut kamu, hanya bisa makan seadanya. Kalau kamu sepintar itu, sana cari ibumu kembali. Dulu semua pekerjaan rumah, besar kecil, dia yang urus sendiri. Sekarang semua jatuh ke pundakku sendiri. Apa kamu pikir aku terbuat dari besi? Pada akhirnya, bukankah karena kamu dan ayahmu tidak becus? Kalau saja kalian dulu lebih pintar, dan tidak menyudutkan Lin Wan sampai mati, apa kita sekeluarga sekarang akan jatuh miskin seperti ini? Yokai, siapa yang kamu bilang tidak becus? Kamu punya kemampuan, mau beli bahan-bahan buat apa? Masih minta uang dariku. Kamu itu cuma pria numpang hidup. Makan dari keluarga Su. Sekarang berani-beraninya menyalahkan di sini. Bajingan, berani-beraninya kamu memukulku. Aku akan melawanmu. Kinman. Mereka bertengkar seperti ini. Kamu tidak mau mengurusnya? Cuma duduk manis menonton? Kenapa kamu melampiaskan amarahmu padaku? Suking itu darah daging Lin Wan yang keluar dari tubuhnya. Ibu kandungnya saja tidak peduli hidup matinya. Lalu, dengan posisi apa aku harus mengurus masalah keluarga Su kalian? Kamu. Hentikan. Apa kamu tidak merasa rumah ini sudah cukup memalukan? Kenapa kamu membentakku? Su Siwan, kalau saja dulu kamu tidak bersikeras dengan vas bunga yang tidak berguna ini, memaksa ibuku bercerai. Apa kita akan hidup seperti ini, tidak seperti manusia atau hantu? Ini semua salahmu, Suking benar. Suking benar. Waktu ibu masih ada, kami tidak perlu mengkhawatirkan apapun di rumah. Dia tidak hanya kaya dan berkuasa, tapi juga selalu memikirkan keluarga. Sekarang coba lihat wanita yang kau bawa pulang ini. Selain setiap hari di rumah berkata sinis, apalagi yang bisa dia lakukan? Dia bahkan lebih tidak berguna daripada sampah. Suking, dasar anak tak tahu diuntung. Apa kau lupa dulu saat aku mencarikan investasi untuk perusahaanmu dan membantumu maju? Kau selalu mengikutiku dan memanggilku Tante Kin dengan sangat manis? Sekarang keluarga sedang terpuruk, kau langsung berbalik badan, begitu? Dulu aku memang buta. Aku benar-benar mengira kau punya kemampuan hebat untuk membantuku. Sekarang kelihatannya, dibandingkan dengan ibuku, kau bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya. Kau,
Dasar gadis tak tahu sopan santun. Ayah, ibu pasti masih memikirkanmu. Pergi dan mohon padanya sekarang. Asal kau mau merendahkan diri dan mengakui kesalahanmu. Mengingat bertahun-tahun hubungan suami istri mereka, dia pasti akan melunak. Betul, Pak. Harga diri tidak seberapa. Pergi bujuk Mama. Maka kehidupan baik keluarga kita akan kembali lagi. Oh, Pergi sana, Su Ziwan. Bukankah kamu paling jago merayu wanita? Cepat pergi. Bujuk mantan istrimu. sumber uangmu itu kembali. Tapi, Aku dengar Lin Wan sekarang sangat sukses. Bos material itu selalu mengejarnya dan merayunya. Dengan penampilanmu yang menyedihkan ini, ingin merayunya? Mungkin kamu bahkan tidak bisa antre. Diam kalian semua. Aku sudah bercerai dengannya. Aku tidak akan pernah mempermalukan diri untuk memohon padanya lagi. Su King, Sudah waktunya membayar utang. Jangan pura-pura mati hari ini. Pak, kalau kamu tidak mau membujuk Mama agar berubah pikiran, kalau begitu, kamu bayar dulu utangku. Tolong selamatkan nyawaku. sebenarnya, berapa banyak utangmu di luar sana? Tidak terlalu banyak. Pokok dan bunga, lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta? Kau jual aku pun, tidak akan cukup uang sebanyak itu. Ini masalahmu sendiri. Aku tidak bisa bantu. Aku tidak peduli siapa yang bayar. Kalau hari ini uangnya tidak ada, aku akan patahkan satu tanganmu dulu. Kakak, kumohon, beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan cari cara untuk melunasi utangnya. Kumohon. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari lagi. Kalau setelah 3 hari uangnya belum ada, seluruh keluargamu tinggal tunggu saja mayatnya. Pergi. Habislah kita. 3 hari cari lebih dari 10 juta. Bagaimana ini? Kita pasti mati. King, jangan takut. Aku punya cara jitu untuk dapat uang. Cara apa? Cepat katakan. Baik. Asal bisa dapat uang untuk bertahan hidup, kita lakukan saja. Emma, aku benar-benar salah. Aku hanya sesaat dibutakan nafsu. Cukup. Aku lelah. Tidak ingin lagi berdebat dengan kalian. Kalian pergilah. Satpam, usir 2 orang ini. Emma, sejak Mama memutuskan kerja sama denganku, aku jadi punya banyak utang. Aku sudah menerima hukumanku sekarang. Aku bersumpah mulai sekarang, aku akan berubah total, kembali ke jalan yang benar, dan berbakti pada Mama. Mama tidak bisa membiarkan kami begitu saja. Benar, MA. Bagaimanapun juga, kita ini keluarga. Darah lebih kental dari air. Meskipun Mama marah pada kami, Mama harus memikirkan cucu Mama. Tolonglah kami. Anak-anak tidak bisa melihat orang tua mereka dipaksa mati. Lari. Terakhir kali aku sudah memberi kalian kesempatan. Kalau hari ini kalian tidak membawa uang, gue habisin kalian. Kalian mau apa? Jangan macam-macam. Utang harus dibayar. Itu sudah hukum alam. Kalian pikir kami mau jadi orang jahat? Kami ini, saudara-saudara, juga mempertaruhkan segalanya saat meminjamkan uang pada mereka. Sekarang mereka mau kabur dari utang begitu saja? Jangan harap. Emma, tolong kami. Mereka benar-benar akan membunuhku. MA, tolonglah, kasihanilah kami. Tolong kami. Anak adalah utang orang tua dari kehidupan sebelumnya. Semoga kali ini aku membantunya, bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Jangan lagi keras kepala. Baik. Aku bisa membantu kalian. Terima kasih, Emma. Mama adalah penyelamat kami. Tapi, aku punya satu syarat. Emma, jangan cuma satu syarat. 100 syarat pun akan kami setujui. Syarat apa saja boleh. Ini kalian sendiri yang bilang. Jangan menyesal. Ini uang yang mereka pinjam. Ambil uangnya. Mulai sekarang, jangan pernah lagi mencari masalah dengan mereka. Masalah. Direktur Lin memang tegas. Baiklah, karena Direktur Lin sudah bicara, utang ini lunas. Ayo. Emma, aku tahu ibu paling menyayangiku. Paman Chen. Mengerti.
Emma, ini yang ibu sebut pengaturan? Utang yang kamu buat, harus kamu bayar sendiri, sedikit demi sedikit. Mulai hari ini, kamu akan bekerja di grup ini, bertanggung jawab atas kebersihan toilet dan koridor. Lalu Yokai, dia kemana? Selama kamu menikah dengan Yokai beberapa tahun ini, dia terus-menerus menghasutmu untuk melawan ibumu, mengganggu keharmonisan keluarga. Aku masih mempertimbangkan bahwa kamu adalah anakku, jadi aku memberimu kesempatan terakhir. Tapi Yokai, jangan pernah lagi berhubungan dengannya. Emma, Yokai itu, dia sebenarnya orang baik. Dia hanya terlalu tertekan. King, kamu belum sadar juga? Yokai itu pria yang tidak bertanggung jawab. Pria seperti itu sama sekali bukan pasangan yang baik. Aku tidak bisa membiarkannya tetap di sini. Kamu merusak putriku. Tapi, itu kan ibu. Aku mahasiswa. Aku kerja jadi petugas kebersihan di sini. Kalau ketahuan orang yang kenal aku, mau ditaruh di mana mukaku? Dulu waktu kalian mengejekku sebagai ibu rumah tangga yang cuma bisa masak, cuci baju, dan tidak berpengetahuan. Kenapa kalian tidak memikirkan mau ditaruh di mana mukaku? Aku. Kalau kamu berubah pikiran, aku akan langsung menelepon bank untuk membatalkan cek itu. Tidak. Aku tidak berubah pikiran. Tapi, Bu, bisakah ganti pekerjaan? Aku takut putriku di sekolah akan ditertawakan teman-temannya. Dibilang ibunya tukang bersih-bersih toilet. Dia jadi tidak bisa mengangkat kepala. Pekerjaan tidak ada yang rendah atau mulia. Tapi, hati beberapa oranglah yang membedakan. Dulu kalian demi uang, bahkan mengancam ibu kandung kalian. Tindakan tidak tahu malu dan tidak berperasaan itulah yang benar-benar membuat orang tidak bisa mengangkat kepala. Paman Chen, Su King kuserahkan padamu. Kalau dia berani malas-malasan, langsung saja hukum berat sesuai aturan. Baik, Nona, jangan khawatir. Lin Wan, tolong aku. Su Ziwan, kenapa kamu jadi begini? Waner, sekarang cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Kamu tidak bisa membiarkanku mati begitu saja. Waner, sekarang cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Kamu tidak bisa membiarkanku mati begitu saja. Su Ziwan, kamu terluka? Pergi saja ke UGD rumah sakit. Apa gunanya datang mencariku? Aku bukan dokter. Tidak ada gunanya. Ke rumah sakit tidak ada gunanya. Sekarang masalah ini, cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Ini semua gara-gara Qin Men, wanita gila kejam itu. Dia yang membuatku jadi begini. Dulu aku salah menilai orang. Aku salah pilih. Wan Er, setidaknya, demi kita pernah membesarkan seorang putri bersama. Kamu harus menyelamatkanku. Siwan, Su Siwan, buka pintunya. Su King dan Yokai, dua pembuat onar itu sudah pergi. Apa gunanya kamu bersembunyi di dalam? Keluar. Kita bicara baik-baik. Apa yang perlu dibicarakan? Aku lelah. Tidak mau bicara. Aku mau istirahat. Jangan pura-pura tidak tahu. Hari ini kita harus bicara jelas. Kenapa teriak-teriak? Apa belum cukup bikin malu? Kamu mau kemana? Su Ziwan, dulu, kamu mati-matian ingin bersamaku, mengejarku tanpa henti. Wajahmu tidak seperti ini. Sekarang mantan istrimu sudah kaya. Kamu mau menendangku begitu saja? Meninggalkanku begitu saja? Sudah, Qin Men. Kita ini sudah tua, sudah setengah kaki di kuburan. Jangan lagi seperti anak muda, yang drama berlebihan, sok bertanggung jawab. Aku sudah tidak ada perasaan padamu. Kalau sudah tidak cinta, ya tidak cinta. Kita sampai di sini saja. Kamu mau pergi? Sebelum semuanya jelas, kamu tidak boleh pergi kemana-mana hari ini. Lepaskan aku. Lihat dirimu sekarang, mengamuk dan berguling-guling seperti ini, benar-benar seperti wanita cerewet murahan. Kamu bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku Lin Wan. Bagus, Su Ziwan. Sekarang kamu meremehkanku. Ya, dulu siapa yang mati-matian mengejarku? Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kejam. Aduh, kakiku. Aku mau lihat, apa harta karun yang kau sembunyikan, dasar orang tua licik. Bukankah ini kalung yang kau berikan padaku? Kalung itu, Su Ziwan, kau pegang kalungku ini. Mau kau berikan pada siapa? Memangnya kenapa kalau aku mau kasih ke siapa? Kalung ini kubeli pakai uangku sendiri. Sekarang aku ambil kembali, itu wajar. Aku mau kasih ke siapapun, terserah aku. Kau tidak berhak ikut campur. Kau tidak bilang pun aku bisa menebaknya.
Kau pasti melihat Lin Wan sekarang punya kekuasaan dan pengaruh, sudah bangkit dan sukses. Lalu kau mau pakai kalung jelek ini untuk menjilat dan mengemis padanya, memohon agar dia kembali padamu. Kan, Su Ziwan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Bajingan tua paling menjijikan. Ya, aku memang bajingan. Memangnya kenapa? Kau pikir kau itu orang baik-baik? 1 detik saja lebih lama dengan wanita gila sepertimu. Aku sudah muak. Aku sudah muak. Apa yang tidak bisa kudapatkan, orang lain juga jangan harap bisa mengambilnya. Ah, Qin Men, kamu tidak boleh pergi. Tinggalkan dokumennya. Pergi sana. Kamu akan mati. 1R. Begini ceritanya. Qin Men, wanita jahat itu, bukan hanya hampir memukulku sampai mati, tapi juga mencuri semua uang bahan baku dan informasi pelanggan bahan baku. Sekarang, semua penanggung jawab proyek mencariku untuk bahan baku. Pemasok mengejarku minta uang. Aku benar-benar akan mati karena tekanan ini. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jadi aku hanya bisa datang memohon padamu. Apa gunanya kamu menceritakan ini padaku? Kekacauan ini, kamu sendiri yang membuatnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. 1R. Aku tahu kamu pasti punya cara. Guyan adalah raja bahan baku global. Tolong bantu aku bicara padanya. Ya, selama dia mau turun tangan, pasti bisa menyelesaikan masalah pasokan bahan baku ini. 1R. Aku mohon padamu. Jika kamu tidak membantuku hari ini, aku tidak akan keluar dari pintu Dingseng Real Estate. Aku akan dimakan hidup-hidup oleh para penagih utang itu. Kalau kamu tidak menolongku, aku hanya bisa mati di sini hari ini. Su Ziwan, apa kamu tidak punya malu? Masalah yang kamu buat sendiri, kenapa harus menyusahkan Direktur Lin? Satpam, usir orang tak tahu malu ini. 1R, kumohon padamu. Ingatlah masa lalu kita yang penuh cinta. Tolonglah aku untuk terakhir kalinya. Aku janji setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Hentikan. Ini yang terakhir kalinya. Aku akan meminta tuanku untuk membantumu. Tapi berhasil atau tidak, itu tergantung padanya. Ini memang salah Su Ziwan sendiri. Tapi kalau tidak diselesaikan tuntas, dia pasti akan seperti parasit yang mengganggu, datang ke grup setiap hari membuat keributan, bahkan bisa merusak reputasi Dingseng. Tapi, apakah benar harus merepotkanku yang demi dia? Apakah ini benar? Wan, kenapa kamu di depan pintu? Tuanku, Aku. ada sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu. Ada apa? Katakan saja. Ini tentang Su Ziwan. Dia ditipu oleh Qin Men. Semua uang dan biaya materialnya diambil. Sekarang dia putus asa. Dia datang memohon bantuanku. Jangan salah paham. Aku sudah tidak punya perasaan apapun padanya. Bukan berarti aku masih merindukannya. Hanya saja dia sekarang terdesak. Aku tidak ingin masalahnya menyebabkan masalah bagi grup. Dan aku juga tidak ingin melihatnya lagi datang membuat keributan di sini berkali-kali. Membuat kesal. Aku tahu, kamu punya banyak koneksi di dunia properti. Bisakah kamu? Aku mengerti. Kamu setuju? Tenang saja. Aku akan menggunakan sumber dayaku di dunia properti, mencari cara untuk membantunya, menyelesaikan masalah materialnya, membantunya melewati masa sulit ini. Tapi dengarkan baik-baik, aku melakukan ini sama sekali bukan untuk pria brengsek Su Ziwan itu. Aku bersedia turun tangan hanya karena aku sangat mencintaimu. Aku tak ingin melihatmu menderita sedikit pun lagi. Urusanmu adalah urusanku juga. Guyan. Terima kasih. Masalah ini sebenarnya bukan urusannya. Semua karena aku sampai dia harus repot-repot membereskan Su Ziwan kekacauan yang ditinggalkannya. Nanti kalau masalah ini sudah benar-benar selesai, aku pasti akan berterima kasih banyak padanya. Masalahnya sudah bisa diredakan. Aku sudah menghubungi beberapa pemasok itu dan sudah memberitahu mereka. Semua material hari ini juga akan dikirim normal ke semua lokasi proyek. Proyeknya segera bisa kembali beroperasi penuh. Guyan, aku benar-benar berterima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karena bantuanmu, grup Dingseng tidak tahu akan menghadapi masalah sebesar apa. 1R,
Aku melakukan ini memang atas kemauanku sendiri. Di antara kita tidak perlu mengucapkan terima kasih. Nona, manajer Gu, mengenai Su Ziwan tadi di lobi bawah, karena kehilangan banyak darah, dia langsung pingsan. Saya sudah suruh orang panggil ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Baik, Paman Chen. Anda kirim seseorang ke rumah sakit untuk mengawasinya. Begitu dia sadar, beritahu dia dengan jelas. Semua kekacauan yang dia buat, Tuan Gu sudah membereskannya untuk dia. Tapi satu hal tetap satu hal. Kerugian finansial yang disebabkan olehnya pada grup, saya akan minta tim pengacara untuk merapikan semua pembukuan dan menuntut ganti rugi secara resmi. Mengerti, Nona, saya akan segera mengurusnya. Manajer Lin, kabar baik. Qin Men sudah tertangkap. Polisi menahannya atas tuduhan penyerangan dan pencurian properti. Dia ditahan secara pidana. Bukti-buktinya kuat. Kali ini dia pasti akan mendekam di penjara selama beberapa tahun. Kejahatan pasti akan mendapat balasan. Bagaimana dengan Su Ziwan? Dia juga sudah masuk. Ada yang melaporkannya secara langsung bahwa dia menerima suap besar-besaran selama proyek. Polisi langsung ke rumah sakit dan membawanya pergi. Tapi, sebelum Su Ziwan masuk tahanan, dia bersikeras ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Katanya ada yang ingin dia sampaikan. Tidak perlu. Dia pantas mendapatkan ini. Itu semua karena perbuatannya sendiri. Oh ya, ada satu hal lagi. Nona, saya baru saja mendapat kabar. Manajer Gu, dia akan menyerahkan pekerjaannya dan bersiap untuk pergi. Pergi? Dia mau kemana? Pergi? Dia mau kemana? Aduh, manajer Gu pergi terburu-buru. Sekarang mungkin dia sudah di bandara. Dia bahkan tidak mengizinkan kami mengantarnya. Guyan, kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah banyak membantuku. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja pergi tanpa sepatah kata pun. Paman Chen, sebenarnya ada apa ini? Maafkan saya, Nona. Saya hanya membantu manajer Gu. Kamu berani-beraninya bersekongkol dengan mereka untuk menipuku. Kalau aku tidak mengerjaimu sekali ini, bagaimana bisa memaksamu menyadari perasaanmu yang sebenarnya? Lagi pula, aku juga ingin tahu, apakah kamu benar-benar peduli padaku? Lalu, sekarang kamu sudah tahu? Wan, melihatmu tadi buru-buru mengejarku, aku tahu aku berhasil. Guyan, kamu sudah setua ini. Masih saja bermain trik-trik konyol anak muda saat pacaran. Wan, tidak peduli seberapa dewasa aku di dunia bisnis. Di hatiku, selalu ada satu tempat yang abadi di masa-masa anak laki-laki bodoh itu, yang diam-diam mencintaimu. Tapi hanya berani bersembunyi di sudut, terlalu takut bahkan untuk mengucapkan sepatah kata pun padamu. Wan, apa kamu masih ingat? Sebenarnya, saat kamu masih sangat muda, para tetua pernah menjodohkanmu. Sebenarnya, aku sudah teringat beberapa waktu lalu. Orang yang dijodohkan itu adalah aku. Lalu, kamu? Dulu aku selalu berpikir, pernikahan antar keluarga kaya, pernikahan yang diatur, pasti tidak akan bahagia. Aku pikir aku dan Su Ziwan, cinta bebas yang melawan tradisi itu, pasti akan langgeng sampai tua. Tapi kenyataannya membuktikan, aku salah besar. Demi seorang pria brengsek sejati, aku melewatkan orang yang benar-benar mencintaiku. Wan, selama kita punya perasaan satu sama lain, kita tidak melewatkan apapun. Semuanya masih bisa diperbaiki. Dari dulu sampai sekarang, di hati Guyan ini, hanya ada kamu seorang. Wan, maukah kamu memberiku kesempatan untuk menjagamu seumur hidup? Menikahlah dengannya. Kurasa, bagaimana kalau kita mulai dengan menonton film? Aku ingin menebus semua penyesalan yang kita lewatkan saat kita muda. Baiklah, aku akan menemanimu.